Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita Fisika Matematik, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teorema-teorema yang berkaitan dengan fungsi kompleks. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teorema yang akan sangat berguna di dalam menyelesaikan integral yang kita kenal dengan teorema residu. Teorema residu. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi C seperti ini, nah F-set analitik di dalam daerah C ini, tapi misalnya di set sama dengan 0, set sama dengan 1, set sama dengan 2, ini dia di sini dia singular atau tidak analitik. Nah, integral ini teorema residu, integral ke loop tertutup F set D set ini sama dengan 2pi dikali dengan jumlah residu F set dalam C. Oke. Nanti kita bahas apa itu nilai residu dan cara menentukannya. Oke. Misal kita punya fungsi seperti ini. F set sama dengan E pangkat set kurang 1. Oke. Ini kita tahu kita ingin menentukan nilai residu pada saat set sama dengan 1. Oke. Ini residu 1. Nah, hal yang bisa kita lakukan, ini E pangkat set kurang 1, ini sama dengan E kali E set kurang 1 dibagi dengan set kurang 1. Ini kita ekspansikan. E set kurang 1 ini Anda bisa kembali buka catatan kuliah Derek Taylor. Derek Taylor ini 1 ditambah set kurang 1 ditambah set kurang 1 pangkat 2 faktorial, dan seterusnya. Ini disebut dengan deret Laurent. Oke. Sama dengan ini E set kurang 1 ditambah E set kurang 1 set 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, nilai residu, coba perhatikan nilai residu kalau kita punya fungsi seperti ini, nilai residunya adalah koefisien, ini yang perlu diperhatikan, koefisien 1 set kurang set 0. Oke. Jadi kalau residu di set 0 sama dengan 1, ini set 0 sama dengan 1, berarti nilai residunya adalah E. Sehingga kita dapatkan koefisien set kurang 1 ini itu sama dengan E. Sehingga bisa kita tulis residu pada set 0 sama dengan 1 sama dengan E.
Ini biasa kita sebut dengan monopol. Monopol artinya nilai residunya cuma 1. Kemudian ini contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Misal F set sama dengan set 2 set ditambah 1, 5 kurang set. Kita tahu fungsi ini mempunyai titik singular di R sama dengan 5 dan di R sama dengan minus 1/2. Oke. Jadi dia tidak bersifat analitik jika R-nya setnya set 0. Ini residu di R sama dengan 5, ini kutubnya, ini di R sama dengan 1/2. Nah, kalau Anda substitusi masuk 5 di sini, fungsinya menjadi tabel hingga. Kalau Anda substitusi masuk 1/2 di sini, fungsinya jadi tabel hingga. Itu kita sebut dengan pol atau kutub sederhana. Nah, untuk menentukan nilai residu seperti ini, bisa kita R set 0 sama dengan limit set menuju set 0, set dikurang set 0, F set. Ini nilai residunya. Jadi kalau nilai kita yang pertama ini set kurang set 0 berarti minus 1/2 berarti set tambah 1/2 F set. F setnya set R 1/2 minus 1/2 sama dengan set ditambah 1/2 saya lupa limitnya. Nah, dengan limit set menuju set 0 ini set tambah 1/2 set tambah 1/2 set ini F-setnya berapa tadi F-setnya 2 set ditambah 2 5 dikurang set. Oke. Ini sama dengan limit
set menuju set nolnya minus 1/2. Ini yang ini jadi 1/2. Oke, jadi ini suku ini bagi ini jadinya 1/2, berarti ini set 2, 5 per set. Oke. Setnya kita ganti dengan minus 1/2, berarti minus 1/2, 2, 5 tambah 1/2. Hasilnya minus 1/22. Oke, ini residunya di R sama dengan minus 1/2. Sekarang kita lihat residu di di set 0 sama dengan 5. Oke. Ini sama dengan limit. Jadi ini set 0-nya sama dengan 5. Set menuju set 0 berarti set menuju 5. Set dikurang 5. Set 2 set ditambah 2, 5 kurang set. Ini bagi ini menghasilkan minus 1. Oke. Jadi ini bagi ini menghasilkannya sama dengan minus 1, sehingga kita punya persamaan limit set menuju 5 minus set 2 set ditambah 1. Kita kasih masuk angka 5-nya, berarti minus 5, 2 kali 5 ditambah 1 sama dengan min 5/11. Oke, ini cara menentukan residu. Oke. Nah, cara yang lain itu tadi kalau kutub C, ini cara yang lain, residu yang lain. Jika Fz Fz mempunyai kutub ordn, misal seperti ini, Fz set sama dengan set sin set sama dengan set dikurang pi per 3. Oke. Ini pada set sama dengan pi. Ini pi-nya di sini berpangkat 3. Makanya dia disebut berorde n. Berarti dalam hal ini berorde 3. Hal yang pertama yang kita lakukan, ini kalau seperti ini, yang pertama kalikan Fz dengan set dikurang set 0 berpangkat n. Oke. Berarti dalam hal ini set 0-nya
sama dengan pi, berarti kita kalikan Z kurang pi pangkat 3 F Z sama dengan ini. Kalau dikalikan berarti tinggal Z sin Z. Kemudian yang langkah yang kedua, turunkan sebanyak M kurang 1. Oke. Ya, berarti M-nya di sini sama dengan 3. Untuk kasus ini M-nya sama dengan 3, berarti kita turunkan M kurang 1, kita turunkan 2 kali. Oke. Kalau ini kita turunkan 2 kali, kita dapatkan sin turunan pertamanya ini sin Z dikurang Z cos Z. Oke. Ini turunan pertamanya D Z sin Z dz. Oke, sama. Karena ini kita turunkan 2 kali, berarti D2 Z sin Z dz pangkat 2 ini sama dengan minus cos Z. Turunannya ini, yang ini cos Z dikurang Z sin Z. Sama ini sama dengan minus 2 turunnya sin cos. Sorry, ini tambah. Oke. Ini tambah. Ini tambah. Oke. Ini kurang. Berarti ini sama dengan 2 cos Z dikurang Z sin Z. Kemudian langkah yang ketiga, bagi dengan M kurang 1 faktorial. Berarti dalam hal ini 3 kurang 1 faktorial. Oke, jadi saya ulangi. Ini kita turunkan 2 kali. Kenapa kita turunkan 2 kali? Karena kita diminta untuk turunkan sebanyak M kurang 1. M-nya 3. Kemudian setelah kita turunkan, kita bagi dengan M kurang 1 faktorial. Berarti residu Pi, residu di Pi sama dengan 1/2 faktorial 2 cos Z dikurang Z sin Z. Oke, ini Z sama dengan Pi. Oke. Kalau kita masukkan nilainya, cos Pi sama dengan 1, sin Pi sama dengan 0. Berarti ini 1/2 nilainya
Oke, sin pi ini cos pi nilainya minus 1. Jadi ini sama dengan nilainya minus 1. Oke, ini menentukan menentukan nilai residu untuk residunya yang berpangkat M. M-nya di sini 3, berarti ada tiga langkah, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang apa gunanya kita menentukan nilai residu ini? Kita akan coba menyelesaikan integral dengan menggunakan teorema residu. Oke. Misal kita ingin menyelesaikan integral I sama dengan integral 0 sampai 2pi d theta 5 ditambah 4 cos theta. Oke. Pertama kita ubah variabel set. Set kita sudah tahu ini dibilang kompleks, set sama dengan E pangkat I theta. Oke. Kalau tetanya 0, perhatikan batas integralnya, berarti E pangkat I theta 0, berarti tetanya 0 sampai 2pi. Oke. Tetanya 0 sampai 2pi, berarti setnya sama setnya ini berada dalam lingkaran dengan nilai set sama dengan 1. Oke. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk kompleks, baru kita kembalikan. Oke. Dset, ini kita dset. Kalau ini kita turunkan, ini sama dengan I E pangkat I theta d theta sama dengan ini sama dengan set, berarti ini I set d theta. Oke, dalam hal ini d theta sama dengan d set per I kali set. Kita tahu cos theta, ini kita ubah semua dulu, cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat minus I theta per 2 sama dengan set ini sorry, ini set, ini set per 2. Oke. Ini nanti apa di catatan kuliahnya nanti apa yang saya kirimkan ini Anda perbaiki, saya ketik di sini 2. Ini harusnya set di sini. Oke. Nah, sekarang kita substitusi masuk. Kita substitusi semua nilai-nilai ini. Substitusi kita ubah ke dalam integral. Nah, sekarang kita integral ini kontur tertutup. Jadi d theta ini d theta sama dengan seper I set d set
kemudian 5 ditambah 4 kali cos theta. Oke, berarti kalau 4 kali cos theta, 4 cos theta berarti sama dengan 2 set ditambah seper set. Ini 5 ditambah 2 set ditambah seper set. Ini sama dengan seper I-nya kita keluarkan. Integral kontur tertutup D set. Ini 5 set ditambah 2 set pangkat 2 ditambah 2. Oke. Nah, dari mana 5 set ini? Set ini dikalikan ke sini. Oke. Sehingga kita punya integral tertutup ini I sama dengan integral kontur tertutup C D set. Ini kita faktorkan 2 set ditambah 1 set tambah 2. Ini kita punya kutub. Kutubnya ini 2. Yang pertama set 0 sama dengan minus 1/2 dan di set sama dengan minus 2. Oke, itu kutubnya. Nah, sekarang kita cari residunya. Oke, jadi kalau kita lihat integrannya, coba perhatikan. Ini lingkarannya, jari-jarinya ini 1, jari-jarinya ini 1, maka set sama dengan minus 2 ada di sini. Oke, set sama dengan minus 2. Sedangkan set sama dengan minus 2 berarti dia berada di luar lingkaran ini. Oke, di luar kutub, di luar lingkaran ini. Nah, karena dia di luar, maka yang kita cari residunya hanya untuk nilai set sama dengan minus 1/2. Jadi set sama dengan minus 2 karena dia di luar lingkaran set sama dengan 1, maka kita abaikan. Nah, kita cari nilai residunya R 1/2 ini sama dengan limit set menuju 1/2 set tambah 1/2 ini 1/2 set ditambah 1. Ini caranya sama dengan yang tadi di depan, set tambah 2. Ini hasilnya limit set menuju 1/2 set ditambah 2. Oke, kita masukkan setnya sama dengan 1/2. 1, 2, 1/2 ditambah 2. Ini hasilnya sama dengan minus ya. Minus. Ini minus, ini hasilnya sama dengan 1/3. Oke.
Sehingga kita punya dengan teorema residu, ini teorema residu, I sama dengan penyelesaiannya ini, coba perhatikan penyelesaiannya ini. Jadi di sini ada seperti I. Kenapa ada seperti I di sini? Karena di depannya tadi ada seperti I di sini. Oke. Oke, saya copy saja ini. Oke, jadi penyelesaian integralnya ini sama dengan seperti I. Sedangkan untuk bagian ini, menurut teorema residu, itu adalah 2. Jadi ini adalah penyelesaiannya 2pi I jumlah residu. Oke. Jumlah residu di dalam C. C itu tadi lingkaran, berarti ini seperti 2pi I, residu yang ada cuma residu minus seper 2. Dalam hal ini habis, berarti 2pi residu seper 2 seper 3, berarti ini sama dengan 2pi per 3. Oke, ini penyelesaian integral. Jadi ini integral tadi kita di awal, integral 0 sampai 2pi d theta 5 ditambah 4 cos theta. Oke. Nah, jadi cara yang pertama menyelesaikan integral, kita ubah dulu ke dalam bentuk kompleks, kemudian kita cari nilai residunya. Oke. Oke, contoh yang lain sebelum saya akhiri. Kita ingin menentukan integral I sama dengan integral minus tabel hingga sampai tabel hingga dx 1 ditambah x pangkat 2. Nah, kita untuk menyelesaikan ini, kita tinjau integral tertutup dz sama dengan 1 ditambah z pangkat 2. Ini sama dengan integral tutup dz z ditambah kurang 1, z ditambah 1. Oke. Z ditambah ini tambah. Nah, kita tinjau bidang kompleksnya. Bidang kompleksnya. Nah, bidang kompleksnya ini seperti ini. Ini adalah kontur tertutupnya C. Ini X, ini minus rho, ini rho. Nah, di sini Z sama dengan I. Oke.
ini Z ditambah I. Nah, coba perhatikan kalau kita punya nilai residu seperti ini, di sini kita punya dua buah kutub, Z sama dengan minus I. Tetapi kutub yang ada di dalam daerah merah ini, yang merah ini, di dalam C ini hanya Z sama dengan I. Sehingga residu yang sehingga dia mempunyai dua buah kutub, tetapi residunya cuma ada di Z sama dengan I. Kita bisa tentukan R I dengan limit Z menuju I, Z dikurang I, ini tadi, kalau ini Z0 tadi di awal, ini sama dengan limit Z menuju Z0, Z dikurang Z0 Fz. Oke. Ini tadi kita sudah bahas di depan. Oke. Sehingga yang ini R I ini sama dengan limit Z menuju I, Z dikurang I, Fz-nya 1, Z dikurang I, Z ditambah I. Ini habis. Z-nya kita masukkan di sini, substitusi sama dengan I, berarti ini residu di I sama dengan seper 2I. Oke. Nah, sekarang kita tinjau integral loop tertutupnya. Integral loop tertutup C dz 1 ditambah Z pangkat 2 ini sama dengan integral yang pertama, ini loop tertutupnya kita dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Tadi apa? Kita tinjau ini, kita yang pertama kita tinjau loop tertutupnya dari sini ke sini, dari minus rho sampai rho. Ini integral minus rho sampai rho dx sampai 1 ditambah x pangkat 2. Oke. Kemudian kemudian kita tinjau integral dari sini sampai di sini. Nah, integral kita pakai warna yang berbeda ini. Itu integral itu nilainya itu dari 0 sampai pi. Nah, ini Z sama dengan rho E I theta. Ingat Z itu definisinya di awal R I theta. R ini jari-jari. Oke. Jari-jarinya. Dalam hal ini rho. Oke, berarti rho E pangkat I theta. Berarti do Z ini do Z ini sama dengan rho I theta. Oke. Ini rho I E pangkat I theta D theta dibagi dengan 1 ditambah rho pangkat 2 E 2 I theta. Oke.
coba perhatikan integral yang kedua ini, bagian kedua ini. Kalau rho-nya menuju tak berhingga, ini rho-nya menuju tak berhingga, integral ini menuju 0. Hal yang sama kalau rho-nya menuju minus tak berhingga, karena rho pangkat 2 di sini, ini juga sama dengan 0. Sehingga integral yang kedua itu bisa kita abaikan. Oke. Sehingga kita punya integral C dz 1 ditambah z pangkat 2 ini sama dengan integral minus tak berhingga sampai tak berhingga, rho-nya kita ambil tak berhingga, dx 1 ditambah x pangkat 2. Nah, coba perhatikan, ini berarti integral ini yang kita mau selesaikan yang ini bentuknya sama dengan yang ini. Oke, berarti untuk menyelesaikan integral ini kita bisa menyelesaikan integral ini. Nah, integral ini bisa diselesaikan dengan teorema residu. Sehingga ini bisa kita selesaikan integral kontur tertutup dz 1 ditambah z pangkat 2 sama dengan 2pi residu di. Oke. Berarti ini sama dengan 2pi per 2i sama dengan pi. Sehingga ini bisa kita dapatkan jawabannya integral minus tak berhingga sampai tak berhingga dx 1 ditambah x pangkat 2 ini sama dengan pi. Oke. Sedikit complicated, tapi dengan banyak latihan insya Allah Anda bisa menyelesaikan beberapa model integral dengan menggunakan integral kontur. Contoh yang lain, satu lagi contoh sebelum kita selesai. Integral, kita ingin menyelesaikan integral. Tidak apa-apa, kita banyak contoh. Integral dari 0 sampai tak berhingga cos x 1 ditambah x pangkat 2 dx. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini kita tinjau integral kontur yang mirip. Kita tinjau integral kontur. Kita tinjau integral untuk C E pangkat I Z 1 ditambah Z pangkat 2 dz. Oke. Sehingga ini bentuk integralnya, bentuk integral konturnya. Ini kita gambar bidang kompleksnya. Ini sama yang tadi. Ini dari minus rho sampai rho. Nah, ini kita tahu tadi titik singularnya di Z sama dengan Z0 sama dengan I. Oke.
Karena kalau I pangkat 2 di sini hasilnya minus 1, sehingga fungsi tersebut bersifat tidak analitik. Nah, kita ke integral kontur tertutupnya. Integral konturnya C sama dengan E pangkat I Z 1 ditambah, di sini tidak ada sama dengan 1 ditambah Z pangkat 2 ini integral integral apa namanya E pangkat I Z 1 ditambah Z pangkat 2 dz. Jadi apa namanya langkah yang pertama, kalau jadi saya ulangi penjelasannya, kita tadi ingin menyelesaikan integral ini. Langkah yang pertama kita tinjau integral bentuk kompleks seperti ini. Kenapa E pangkat IZ di sini? Karena kita tahu bahwa E pangkat IZ itu sama dengan cos Z ditambah I sin Z. Oke. Berarti ini sama dengan, kalau ini integral tertutupnya, integral dari minus rho sampai rho. Yang ini yang pertama. Kita ambil yang ini. Berarti ini adalah dx tambah 1 tanpa x pangkat 2. Sama yang tadi ketika ini integralnya tambah 0 sampai pi rho i e i theta d theta 1 ditambah rho pangkat 2 2 pi i theta. Oke. Kalau kita ambil rho-nya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, maka suku yang kedua ini sama dengan 0. Saya ulangi, kalau kita ambil rho-nya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, yang ini, maka suku yang kedua ini sama dengan 0, karena ada rho pangkat 2. Kalau minus tak berhingga berpangkat 2 berarti tak berhingga. Sesuatu dibagi tak berhingga sama dengan 0. Sehingga ini integral E pangkat I Z ditambah 1 tambah Z pangkat 2 sama dengan integral minus tak berhingga sampai tak berhingga dx 1 ditambah x pangkat 2. Ini E pangkat I Z. Ini E pangkat I Z. Ini X. Ini E pangkat X dx, ini juga E pangkat IX dx. Oke. Karena ini nah, ini kita sudah dapatkan, ini kita sudah dapatkan, ini kita sudah dapatkan, ini kita
Ini. Nah, hal yang pertama kita selesaikan dulu yang ini. Oke, kita selesaikan dulu yang bagian kiri. Oke, sehingga ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema residu. Integral tertutup C E pangkat I Z 1 ditambah Z pangkat 2 ini sama dengan 2 pi I residu di I. Nah, residu di I sama dengan limit Z I Z dikurang I E pangkat I Z. Nah, ini sama dengan Z ditambah I Z dikurang I. Ini habis. Kita masukkan Z sama dengan I berarti sama dengan ini sama dengan E pangkat I pangkat 2, ini kita ganti jadi I, berarti E pangkat minus 1, ini kita ganti jadi I, berarti 2I. Oke. Tahu sama dengan bisa ditulis per 2I. Sehingga ini sama dengan 2pi I, residu di I, per 2pi, sorry, 2pi. Per 2pi T. Berarti sama dengan pi per T. Oke. Coba perhatikan, kita belum selesai sampai di sini. Kita belum selesai. Berarti integral minus tabel hingga sampai tabel hingga E pangkat IX 1 ditambah X pangkat 2 ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan yang ini. Oke, berarti ini sama dengan pi per E. Oke. Nah, coba perhatikan, bandingkan dengan soal yang kita selesaikan di awal. Itu adalah integral ini 0 sampai tabel hingga cos X 1 ditambah X pangkat 2 dx. Nah, coba perhatikan, E pangkat IX itu adalah cos X ditambah I sin X. Berarti cos itu adalah bagian realnya. Oke, berarti bagian realnya. Dan bagian realnya berarti integral minus tabel hingga sampai tabel hingga. Di sini bagian imajinernya yang ruas kiri tidak ada, berarti bisa kita tulis integral minus tabel hingga sampai tabel hingga cos X 1 ditambah X pangkat 2 dx sama dengan pi per E. Nah, coba perhatikan lagi. Di sini batasnya minus tabel hingga sampai tabel hingga. Cos X itu fungsi genap. Oke. Cos X ini sama dengan fungsi genap. Artinya apa? Ini sama dengan yang ini bisa ditulis, yang integralnya ini bisa ditulis 2 kali integral 0 sampai tabel hingga cos X 1 ditambah X pangkat 2 sama dengan pi per E. Duanya bisa pindah ke sebelah. Sehingga kita punya integral 0 sampai 2pi cos X 1 ditambah X pangkat 2 sama dengan ini sama dengan 2pi per E. Oke.
ini apa? Duanya bisa kita hilangkan di sini, kemudian kita tulis di sini. 2pi. Ini sehingga kita dapatkan jawabannya. Oke. Jadi coba perhatikan langkah-langkahnya. Kita yang pertama tadi kita ingin selesaikan integral berbentuk integral ini. Integral ini kita mau selesaikan. Langkah pertama kita tinjau integral ini. Oke. Integral ini kita selesaikan integral konturnya. Kita dapatkan bahwa integral ini sama dengan pi per e. Oke, dengan teorema residu. Sehingga integral ini sama dengan pi per e. Nah, sekarang batas integralnya ini minus tak berhingga sampai tak berhingga. Sedangkan yang kita mau selesaikan 0 sampai tak berhingga. Nah, karena kebetulan ini e pangkat ix, kita ambil cos x-nya. Kita ambil cos x-nya. Cosnya cos x itu fungsi genap. Oke. Kalau dia fungsi genap, maka dari minus tak berhingga sampai tak berhingga itu bisa diganti jadi di sini tadi 2, 0 sampai tak berhingga. Duanya pindah ke sini, kita dapatkan jawaban akhirnya. Tapi kalau dia di sini sin theta, itu kita tahu fungsi ganjil, maka hasilnya sama dengan 0. Oke. Saya kira sekian untuk video kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti saya kirimkan juga catatan kuliah serta latihan-latihannya. Minggu depan kita minggu tenang. Minggu depannya lagi Rabu tanggal 14 kita ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.